Siapa yang tahu? Saya, Naufal Ar-Rasyid, mahasiswa teknik sipil dari Yogyakarta yang datang ke Kazakhstan dengan beasiswa penuh dan doa ibu di setiap sujudnya. Justru akan diuji bukan hanya oleh dinginnya salju, tapi juga oleh perasaan yang tumbuh tanpa izin di negeri asing ini. Saya datang untuk mengejar masa depan, tapi musim dingin pertama itu membawa sesuatu yang tak pernah saya rencanakan. Semua itu, "Your scholarship status is under academic review." Email itu muncul pukul 00.47. Saya membacanya berulang-ulang di kamar asrama yang sunyi. Di luar, salju turun tebal. Heater tua berdengung pelan, tapi tubuh saya tetap menggigil. Beasiswa saya terancam. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama saya menginjakan kaki di Almaty. Udara minus 12 derajat langsung menampar wajah saya saat keluar dari bandara. Saya belum pernah melihat salju sebelumnya. Indah, iya, tapi juga menusuk. Saya menyeret koper menuju bus kampus, mendengar orang-orang bercakap dalam bahasa Rusia yang terdengar cepat dan asing. Hari pertama kelas bersama Profesor Sergei Volkov terasa seperti ujian mental. Diskusi berjalan cepat. Mahasiswa lokal berani menyanggah teori. "Mr. Naufal, your opinion?" tanya beliau tiba-tiba. Saya tahu jawabannya, tapi saya sibuk menerjemahkan di kepala sendiri. Ketika akhirnya berbicara, suara saya terdengar ragu. Beberapa mahasiswa tersenyum tipis. Profesor hanya berkata, "Be more confident." Kalimat itu menghantui saya seminggu penuh. Malamnya saya bekerja part-time di kafe kecil dekat kampus. Apron coklat, bau kopi, dan tangan yang mulai pecah-pecah karena air panas. Beasiswa tidak cukup untuk semua kebutuhan. Saya tak ingin membebani ibu. "Jangan terlalu capek, Nak," pesan ibu lewat video call minggu lalu. Saya hanya tersenyum. Tidak mungkin saya bilang kalau nilai kuis pertama saya cuma C. Di perpustakaan 24 jam saya bertemu Zarina Akhmetova. Dia duduk di seberang saya, mantel wall abu-abu tergantung rapi. Rambut hitamnya diikat rendah. Saat pulpen saya jatuh, dia memungutnya. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya. "Iya, kok tahu?" Dia menunjuk pin merah putih di tas saya. Senyum. Sejak itu kami sering belajar bersama. Zarina mahasiswa arsitektur, cerdas dan berani berdebat di kelas. Berbeda dengan saya yang lebih banyak diam. Suatu malam ketika salju turun lebih deras, dia bertanya pelan, "Kamu kangen rumah?" Pertanyaan itu membuat dada saya sesak. "Ayah sudah nggak ada," jawab saya pelan. "Ibu sendirian. Kalau saya gagal di sini, saya nggak tahu harus bagaimana." Zarina menatap saya lama. "Kamu nggak sendiri di sini," katanya lembut. Kalimat sederhana itu terasa hangat di tengah suhu minus belasan derajat. Hari-hari berikutnya kami mulai minum kopi bersama setelah kelas. Dia bercerita tentang keluarganya yang tradisional, tentang ayahnya yang berharap dia menikah dengan pria Kazakh. "Keluarga kamu gimana kalau kamu dekat dengan orang asing?" tanyanya suatu sore. Saya terdiam. "Kalau serius, pasti rumit." Dia tersenyum samar. "Di sini nggak semua harus selalu serius." Perbedaan itu terasa kecil saat kami tertawa, tapi terasa besar saat saya kembali ke kamar dan memikirkan masa depan. Dan malam ini, email itu datang. Academic review. Jika IPK saya turun lagi, beasiswa bisa dicabut. Artinya saya harus pulang, meninggalkan semua yang baru mulai tumbuh. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Zarina. "Besok ke library, aku mau cerita sesuatu." Saya menatap layar lama. Saya datang ke sini untuk bertahan. Tapi bagaimana kalau yang membuat saya kuat justru bisa menjadi alasan saya kehilangan segalanya? Musim dingin pertama saya baru saja dimulai. Dan saya belum tahu apakah saya akan bertahan. "Kalau beasiswamu dicabut, kamu bakal pulang?" Pertanyaan Zarina itu menggantung di antara kami di meja pojok perpustakaan. Salju di luar jendela jatuh perlahan. Lampu jalan memantul di permukaannya seperti serpihan kaca. Saya tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, kemungkinan itu terasa nyata. Tapi ternyata, semua itu berawal dari pagi ketika saya memberanikan diri membuka portal akademik. IPK saya, 278. Batas aman beasiswa, 3.00. Rasanya seperti melihat angka yang menentukan harga diri saya. Saya duduk lama di tepi ranjang asrama, memikirkan ibu di Yogyakarta yang selalu berkata, "Yang penting kamu jujur dan berusaha." Tapi bagaimana kalau usaha saya tidak cukup? Di kelas struktur baja,
Profesor Volkov membagikan hasil kuis sambil berkata datar. Some of you are not adapting well. Tatapannya berhenti di saya lebih lama dari yang saya inginkan. Sepulang kelas, Dimas menepuk bahu saya. Bro, kamu kelihatan kayak mau sidang skripsi tiap hari. Saya tersenyum hambar. IPK gue turun. Dimas mengangguk pelan. Semester pertama emang keras. Tapi jangan sampai kamu tenggelam sendiri. Tenggelam. Mungkin itu kata yang tepat. Malamnya saya tetap bekerja di kafe. Tangan saya bergerak otomatis mencuci gelas. Tapi pikiran saya melayang. Bagaimana kalau saya harus pulang sebelum lulus? Bagaimana menjelaskan pada ibu kalau semua ini gagal? Saat shift hampir selesai, pintu kafe terbuka. Angin dingin masuk bersama sosok yang sudah saya kenal. Zarina. Dia melepas syal tebalnya. Aku cari kamu. Saya terdiam. Ada apa? Dia duduk di kursi dekat dapur terbuka. Aku dengar soal academic review. Kamu gak cerita. Saya menunduk. Saya gak mau kamu ikut kepikiran. Naufal, katanya pelan. Kamu selalu mau terlihat kuat. Tapi kamu juga manusia. Kata-katanya seperti menembus dinding yang selama ini saya bangun. Saya capek. Akhirnya saya mengaku. Kuliah susah. Kerja malam. Kadang saya gak ngerti cara mereka berpikir di kelas. Rasanya saya selalu tertinggal. Zarina menatap saya serius. Di sini, kalau kamu diam, orang pikir kamu gak tahu. Kamu harus bicara, bahkan kalau salah. Saya menggeleng pelan. Di tempat saya, terlalu banyak bicara dianggap gak sopan. Dia tersenyum kecil. Berarti kamu sedang belajar dua hal sekaligus. Teknik sipil dan budaya baru. Kami tertawa pelan. Tapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, Zarina mengajak saya melihat studio arsitekturnya. Ruangan itu penuh maket, kertas besar, dan bau lem kayu. Ayahku mau aku cepat lulus dan kerja di perusahaan kenalannya, katanya tiba-tiba. Dia nggak suka aku terlalu banyak waktu di kampus malam-malam. Kamu bilang soal kita, tanya saya hati-hati. Dia terdiam sejenak. Belum ada kita kan? Kalimat itu membuat dada saya menghangat sekaligus dingin. Benar, belum ada nama untuk hubungan ini. Tapi perasaan itu ada. Di tengah tekanan akademik, Zarina jadi satu-satunya hal yang terasa stabil. Kami mulai belajar lebih serius bersama. Dia memaksa saya latihan presentasi. Lihat mata saya, jangan lihat meja, katanya tegas. Saya mencoba lagi. Kali ini suara saya lebih mantap. Good, katanya. Itu novel yang sebenarnya. Namun seminggu setelahnya, email kedua datang. You are required to attend a scholarship evaluation interview next Monday. Interview. Artinya ini lebih serius dari sekedar peringatan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membayangkan dua kemungkinan. Bertahan atau pulang. Ponsel saya berbunyi. Pesan dari Zarina. Aku percaya kamu bisa. Tapi kalau suatu hari kamu harus pergi, jangan hilang tanpa pamit. Kalimat itu terasa seperti firasat. Saya menatap langit-langit kamar asrama yang retak halus. Untuk pertama kalinya, saya menyadari perjuangan ini bukan hanya tentang IPK, tapi tentang apakah saya siap kehilangan sesuatu yang bahkan belum resmi saya miliki. Dan interview itu mungkin akan menentukan bukan hanya masa depan akademik saya, tapi juga masa depan hati saya. Mr. Naufal, kenapa harus kami terus membiayai Anda? Pertanyaan itu dilontarkan langsung oleh perwakilan kantor beasiswa di ruang rapat kecil lantai 3. Dindingnya putih polos, jendelanya menghadap halaman kampus yang tertutup salju. Tangan saya dingin. Bukan hanya karena musim dingin, tapi karena masa depan saya sedang ditimbang. Saya menelan ludah. Because I'm not done fighting yet. Tapi ternyata semua itu berawal dari seminggu sebelum interview itu berlangsung. Sejak menerima email evaluasi, hidup saya seperti dipercepat. Pagi kuliah, siang mengerjakan revisi, malam kerja di kafe, lalu dini hari latihan presentasi dengan Zarina di perpustakaan 24 jam. Kamu terlalu cepat ngomong kalau gugup, katanya sambil menyilangkan tangan. Tarik nafas dulu. Saya menurut. Di sela latihan itu saya akhirnya jujur. Kalau beasiswa ini berhenti, saya nggak bisa lanjut. Tabungan saya nggak cukup bahkan untuk 1 semester. Zarina terdiam. Kamu nggak pernah cerita sedetail ini. Saya nggak mau kamu lihat saya sebagai beban.
Dia menggeleng pelan. Kamu bukan beban. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia bercerita tentang dirinya juga. Ayahku keras, katanya pelan. Dia bangga aku kuliah arsitektur. Tapi dia sudah punya rencana. Setelah lulus, aku kerja di perusahaan temannya. Lalu, menikah. Menikah? Suara saya hampir tak terdengar. Dia tersenyum tipis. Dengan pria yang cocok. Kazak, Muslim, keluarga baik. Kata-kata itu terasa seperti dinding tak terlihat di antara kami. Dan kamu? Tanya saya hati-hati. Aku belum tahu, jawabnya jujur. Kadang aku ingin memilih sendiri. Percakapan itu menggantung. Kami sama-sama sadar, perasaan ini tumbuh di tanah yang tidak sepenuhnya netral. Hari interview tidak. Saya mengenakan kemeja paling rapi yang saya punya, jas tipis yang bahkan tak cukup hangat untuk suhu -8 derajat. Di ruang rapat itu ada 3 orang. Salah satunya Profesor Volkov. Your GPA dropped significantly, kata salah satu staf. Saya mengangguk. Yes, I struggled adapting in the first months. Profesor Volkov menatap saya tajam. But struggle is not an excuse. Jantung saya berdegup kencang. No sir, it's not. But I have adjusted my schedule. I reduced my work hours. I attend consultation sessions now. My midterm scores improved. Mereka saling bertukar pandang. Lalu pertanyaan itu datang. Why should we continue funding you? Saya teringat ibu, teringat wajahnya saat mengantar saya ke bandara, teringat Zarina yang duduk semalaman mendengarkan saya latihan. Because this opportunity doesn't just change my life, saya berkata perlahan, it changes my family's future, and I am willing to do whatever it takes to meet your standard. Ruangan itu sunyi beberapa detik yang terasa seperti menit. Results will be informed next week, kata mereka akhirnya. Seminggu menunggu keputusan yang bisa memaksa saya pulang. Saya keluar gedung dan melihat Zarina berdiri di bawah pohon yang rantingnya dipenuhi es tipis. Gimana? Tanyanya cemas. Seminggu lagi, jawab saya pelan. Dia mendekat. Aku bangga kamu berani. Saya tersenyum lelah. Kalau hasilnya buruk, saya harus pulang sebelum musim semi. Zarina menunduk. Naufal, kalau kamu pergi, apa kamu akan kembali? Pertanyaan itu lebih berat dari interview tadi. Saya nggak tahu. Jawab saya jujur. Angin dingin bertiup, membuat syalnya terangkat sedikit. Untuk pertama kalinya, saya ingin memeluknya. Tapi saya ragu. Batas-batas budaya, keyakinan, dan ketidakpastian masa depan seperti berdiri di antara kami. Dia akhirnya berkata pelan. Aku nggak suka ketidakpastian. Saya juga. Kami berdiri berdampingan tanpa menyentuh. Tapi jaraknya terasa sangat dekat. Malam itu saya kembali ke asrama dengan perasaan campur aduk. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi di negeri orang, terkadang yang terbaik belum tentu cukup. Dan sekarang, saya hanya bisa menunggu. Menunggu keputusan beasiswa, menunggu kepastian tentang Zarina, menunggu apakah musim dingin ini akan berakhir dengan harapan atau perpisahan. Saya berdiri di dapur kafe, memegang ponsel dengan tangan basah sabun. Notifikasi email masuk pukul 1.12 dini hari. Scholarship Evaluation Result. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Di luar, salju turun lebih pelan malam itu, tapi kepala saya terasa seperti badai. Saya belum berani membukanya. Tapi ternyata, semua itu berawal dari 3 hari sebelum email itu datang. Menunggu ternyata lebih menyiksa daripada interview itu sendiri. Di kelas, saya tidak benar-benar mendengar penjelasan Profesor Volkov. Di kafe, saya hampir salah menghitung pesanan pelanggan. Bahkan Dimas mulai sadar. Bro, lu kayak zombie, katanya sambil menyodorkan mie instan di dapur asrama. Hasilnya belum tentu buruk. Saya takut berharap, jawab saya pelan. Takut berharap berarti takut jatuh lebih dalam. Zarina juga berubah lebih pendiam. Kami tetap belajar bersama, tapi ada jarak tak terlihat. Suatu malam di perpustakaan, dia menutup laptopnya tiba-tiba. Ayahku tanya akhir-akhir ini aku sering dengan siapa, katanya tanpa menatap saya. Saya terdiam. Aku bilang teman satu kampus. Dia tanya lagi, teman biasa atau lebih? Dan kamu jawab apa? Suara saya terasa kering. Zarina menatap saya lama. Aku bilang belum tahu. Jawaban itu seperti pisau tipis, tidak melukai langsung, tapi terasa. Ayahku nggak suka kalau aku dekat dengan orang yang masa depannya belum jelas di sini.
Lanjutnya pelan. Apalagi mahasiswa asing. Mahasiswa asing. Kata itu terasa berat. Saya ngerti, jawab saya akhirnya. Walau dada saya sesak, posisi saya memang belum jelas. Dia menatap saya. Ada sesuatu di matanya, antara marah dan sedih. Kamu selalu bicara seolah kamu sementara di hidupku, karena memang bisa saja begitu. Jawab saya jujur, kami sama-sama terdiam. Untuk pertama kalinya, suasana di antara kami tidak hangat. Dan malam ini, email itu datang. Saya akhirnya membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Your scholarship will be continued under probation for 1 semester. You are required to achieve minimum GPA 3.20 next term. Saya membaca ulang kalimat itu. Dilanjutkan. Tapi dengan syarat, saya terduduk di kursi dapur. Ini bukan akhir, tapi juga bukan kemenangan penuh. Jika semester depan saya gagal lagi, semuanya selesai. Saya langsung mengirim pesan ke Zarina. Beasiswa lanjut, tapi probation. Balasan datang cepat. Aku tunggu di luar. Saya keluar kafe dengan jaket tipis. Udara menusuk, tapi saya hampir tidak merasakannya. Zarina berdiri di bawah lampu jalan. Salju menempel di bahunya. Jadi kamu tetap di sini, katanya pelan. Iya, tapi harus IPK 3,20 semester depan. Dia tersenyum lega. Lalu, tanpa banyak kata, dia memeluk saya. Itu pertama kalinya kami saling menyentuh seperti itu. Tubuhnya hangat meski udara membeku. Saya bisa mendengar napasnya. Saya hampir pulang, bisik saya. Tapi kamu nggak jadi, jawabnya. Namun di tengah kelegaan itu, ada tekanan baru yang lebih berat. IPK 3. 20 berarti saya harus mengurangi jam kerja. Artinya uang lebih sedikit. Artinya hidup lebih ketat. Dan mungkin waktu lebih sedikit untuknya. Zarina melepaskan pelukannya perlahan. Sekarang kamu harus fokus. Saya tahu. Dia menatap saya serius. Kalau kamu harus memilih antara masa depanmu dan aku, pilih masa depanmu. Kalimat itu terdengar dewasa, tapi juga seperti jarak yang sengaja ia ciptakan. Saya menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu jalan. Dan kalau saya nggak mau memilih, dia tersenyum tipis. Tapi matanya tidak sepenuhnya tersenyum. Kadang hidup yang memilihkan. Angin malam berhembus lebih kencang. Saya sadar, semester ini bukan hanya soal nilai, tapi tentang apakah hubungan ini bisa bertahan di bawah tekanan. Beasiswa saya memang masih ada, tapi sekarang taruhannya jauh lebih besar. Bukan hanya masa depan akademik saya, tapi juga hati kami berdua. Kalau kamu terus kerja malam, IPK 3,20 itu cuma angka di kertas. Suara Profesor Volkov terdengar datar tapi tajam di ruang konsultasinya. Saya berdiri di depannya dengan grafik nilai midterm di tangan. Angka-angka itu belum cukup aman. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan saya mengurangi jam kerja di kafe. Saya hanya ambil 3 shift seminggu sekarang. Artinya penghasilan turun hampir setengah. Uang makan harus lebih hemat. Saya mulai menghitung receh sebelum membeli kopi. Bahkan sesekali saya hanya makan roti murah dari minimarket asrama. Dimas sempat protes. Lu nggak bisa hidup cuma pakai tekad, Val. Saya harus coba, jawab saya pelan. Kalau gagal semester ini, semuanya selesai. Hari-hari saya berubah. Pagi ke kelas, siang konsultasi, malam belajar di perpustakaan. Zarina tetap di sana, tapi ritmenya berbeda. Kami duduk berdampingan tapi lebih sering diam, fokus pada layar masing-masing. Suatu malam dia menutup laptopnya lebih dulu. Kamu berubah, katanya pelan. Saya cuma fokus sampai lupa tersenyum. Saya menatapnya. Saya lagi di ujung, Zarina. Saya nggak bisa main-main. Dia terdiam lalu mengangguk kecil. Aku ngerti, tapi jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri. Di tengah tekanan itu ada satu momen yang membuat saya hampir runtuh. Saya menerima pesan dari ibu. Nak, atap rumah bocor lagi, tapi nggak apa-apa, nanti ibu atur. Saya membaca pesan itu berkali-kali. Saya tahu, nanti ibu atur artinya ibu harus lembur menjahit lebih banyak pesanan. Saya menatap saldo rekening yang makin menipis. Malam itu, saya duduk sendiri di halte bus. Angin musim dingin menerpa wajah saya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Kazakhstan, saya menangis diam-diam. Saya merasa egois, mengejar mimpi sendiri sementara ibu berjuang sendirian di rumah. Ponsel saya bergetar. Zarina, kamu di mana? Saya tidak menjawab.
15 menit kemudian, dia muncul di halte itu. Napasnya terlihat seperti asap tipis di udara. "Kamu kenapa?" tanyanya cemas. Saya menggeleng, tapi suara saya bergetar. Saya takut gagal, takut pulang tanpa apa-apa, takut ibu kecewa. Zarina duduk di samping saya, tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan saya perlahan. "Di sini, kamu berjuang bukan cuma untuk diri kamu," katanya lembut. "Tapi kamu juga manusia. Kamu gak harus kuat terus." Saya menunduk. "Kadang saya iri lihat kamu. Kamu punya keluarga di sini, punya jaringan. Masa depan kamu jelas." Dia tersenyum pahit. "Kamu pikir jelas? Ayahku sudah mulai mengenalkan aku ke anak teman bisnisnya." Saya menoleh cepat. "Serius?" "Iya, makan malam keluarga minggu depan." Dada saya terasa sesak. "Dan kamu akan datang?" Aku gak punya alasan menolak. Kami sama-sama diam. Salju turun perlahan di antara lampu jalan. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan jarak budaya itu. Saya berjuang mempertahankan beasiswa. Dia berjuang mempertahankan pilihan hidupnya. Dua tekanan berbeda, tapi saling beririsan. Malam sebelum ujian tengah semester kedua, saya dan Zarina belajar sampai hampir subuh. Dia membantu saya menyusun argumen presentasi. "Kamu sudah jauh lebih percaya diri," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya belajar dari kamu." Dia menatap saya lebih lama dari biasanya. "Naufal, kalau suatu hari aku harus memilih antara keluargaku dan kamu, apa kamu akan memintaku melawan mereka?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam lama. "Saya nggak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga," jawab saya akhirnya. Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Ujian besok akan menentukan separuh nasib IPK saya. Tapi makan malam keluarga Zarina minggu depan mungkin akan menentukan separuh nasib hubungan kami." Dan saya mulai sadar, musim dingin ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang seberapa kuat dua orang dari dunia berbeda bisa bertahan di bawah tekanan yang sama-sama berat. Dia anak teman bisnis ayahku, Arman. Lulus dari London, sekarang kerja di Astana. Nama itu keluar begitu saja dari bibir Zarina, malam setelah makan malam keluarganya. Kami berdiri di depan asrama perempuan, angin musim dingin menggigit kulit. Saya menatapnya, mencoba tetap tenang, tapi dada saya seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Tapi ternyata semua itu berawal dari ujian tengah semester kemarin. Saya keluar ruang ujian dengan tangan gemetar. Soal analisis beban lateral jauh lebih sulit dari latihan yang saya pelajari. 2 jam terasa seperti 5 menit. Di luar gedung, Zarina menunggu. "Gimana?" tanyanya. "Saya nggak yakin," jawab saya jujur. Dia menggenggam tangan saya sebentar. "Kamu sudah kerja keras. Saya ingin percaya itu cukup." Beberapa hari setelahnya, nilai keluar. B+. Saya menatap layar lama, memastikan tidak salah baca. B+. Itu berarti peluang IPK 3.20 masih terbuka. Saya hampir berteriak di lorong asrama. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Kazakhstan, saya merasa mungkin saya memang pantas ada di sini. Saya langsung mengirim pesan ke Zarina. B+. Balasannya cepat. "Aku bangga sama kamu." Malam itu kami merayakan sederhana di kafe tempat saya bekerja. Secangkir coklat panas gratis dari rekan kerja saya. Zarina tertawa, wajahnya memerah karena udara dingin. "Lihat, kamu bisa," katanya. Saya tersenyum. "Karena kamu." Dia menggeleng. "Karena kamu nggak menyerah." Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 hari kemudian, makan malam keluarga itu terjadi. Saya menunggu pesannya sampai lewat tengah malam. Tidak ada kabar. Pukul 00.38, akhirnya ponsel saya berbunyi. "Maaf, baru balas." Kami bertemu keesokan harinya. Disitulah dia menyebut nama Arman. "Dia baik," katanya pelan. "Sopan, keluargaku senang." Saya berusaha tersenyum. "Itu bagus." Tapi dia menatap saya. Aku nggak merasa seperti diriku sendiri. Angin berembus di antara kami. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan hanya beasiswa yang dalam masa probation. Hubungan kami juga. Ayahku bilang, Arman masa depannya jelas. Dia tinggal di sini. Bukan mahasiswa asing yang mungkin pulang kapan saja.
Kalimat itu seperti gema dari ketakutan saya sendiri. Mahasiswa asing. Saya selalu tahu status itu rapuh. Visa saya tergantung pada beasiswa. Masa depan saya di sini selalu sementara. Dan kamu? Tanya saya pelan. Aku bilang aku butuh waktu. Saya mengangguk, tapi hati saya kacau. Saya tidak marah padanya. Saya marah pada keadaan. Malam itu saya kembali ke asrama dengan perasaan campur aduk. Di kamar, saya membuka laptop dan menghitung simulasi IPK. Jika 2 mata kuliah berikutnya minimal amin, saya bisa menyentuh 3,21. Tipis. Sangat tipis. Di tengah perhitungan itu, ponsel saya berbunyi lagi. Pesan dari ibu. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu mimpi kamu sakit. Saya tersenyum pahit. Ibu tidak tahu saya sedang bertarung di 2 medan sekaligus. Beberapa hari kemudian, Zarina datang ke perpustakaan dengan wajah lelah. Ayahku mengundang Arman lagi minggu depan, katanya. Saya menutup buku perlahan. Kamu akan datang? Dia menatap saya lama. Aku nggak tahu. Ada sesuatu di matanya. Ketakutan yang sama seperti milik saya. Naufal, kalau kamu lulus nanti, kamu akan tetap di Kazakhstan. Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya belum tahu. Mungkin lanjut S2 di tempat lain. Mungkin pulang. Jawaban itu bukan yang ingin dia dengar. Untuk pertama kalinya, saya sadar. Mungkin bukan hanya saya yang takut kehilangan. Zarina juga takut memilih sesuatu yang belum punya kepastian. Dan di tengah musim dingin yang belum berakhir ini, saya mulai bertanya dalam hati. Apakah cinta cukup kuat untuk bertahan jika masa depan kami berdiri di 2 negara yang berbeda? Naufal, kamu sadar nggak kalau kamu mulai menjauh? Suara Zarina terdengar lebih tinggi dari biasanya di lorong perpustakaan yang hampir kosong. Beberapa mahasiswa menoleh. Saya langsung menunduk, merasa bersalah, tapi juga lelah. Tapi ternyata semua itu berawal dari keputusan kecil yang saya buat seminggu lalu. Saya berhenti mengantarnya pulang setelah belajar malam. Saya mengurangi pesan singkat. Saya membatasi waktu bersama. Bukan karena saya tidak peduli, justru karena saya terlalu peduli. IPK saya masih di ujung tipis antara aman dan gagal. 2 mata kuliah tersisa belum keluar nilainya. Saya mulai bangun lebih pagi untuk konsultasi tambahan dengan Profesor Volkov. Improvement is visible, katanya suatu siang. But you are still inconsistent. Inconsistent. Kata itu menempel di kepala saya. Saya tidak boleh lengah, tidak boleh terdistraksi. Dan dalam kepala saya yang penuh angka dan target, Zarina mulai terasa seperti sesuatu yang tidak bisa saya kontrol. Malam itu di perpustakaan, setelah dia memanggil saya menjauh, saya akhirnya bicara. Saya cuma lagi fokus. Fokus sampai menghindari aku, tanyanya, matanya berkaca-kaca. Saya terdiam. Saya takut. Akhirnya saya jujur. Kalau saya terlalu dalam, lalu saya harus pergi. Dia menarik napas pelan. Kamu selalu bicara tentang pergi, seolah-olah kamu sudah siap kehilangan. Karena saya harus siap. Dan aku, suaranya melembut. Apa aku cuma bagian sementara di musim dingin kamu? Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari kritik profesor manapun. Saya menatapnya. Rambutnya tergerai, pipinya sedikit merah karena udara dingin. Saya ingin bilang dia bukan sementara, tapi lidah saya keluh oleh realitas. Zarina, hidup saya di sini tergantung angka. Visa saya tergantung beasiswa. Masa depan saya belum pasti. Dia mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku juga sedang berjuang di rumah. Saya tahu maksudnya. Arman, dia datang lagi minggu ini. Katanya lirih. Ayahku semakin serius. Dada saya menegang. Kamu bilang apa? Aku bilang aku sedang fokus kuliah. Kami tertawa hambar. Beberapa hari kemudian, nilai mata kuliah kedua keluar. Saya menatap layar lama. Itu berarti saya hampir menyentuh target. Tinggal 1 mata kuliah lagi. Saya langsung ingin berbagi kabar itu dengan Zarina. Tapi sebelum saya sempat mengirim pesan, melihat unggahan di media sosial. Foto Zarina di sebuah restoran mewah. Duduk berseberangan dengan seorang pria berjas gelap. Captionnya singkat, family dinner. Saya tahu itu mungkin bukan pilihannya sepenuhnya. Tapi melihatnya tetap terasa seperti pukulan.
Malam itu saya tidak ke perpustakaan. Saya memilih tinggal di kamar asrama. Menatap langit-langit yang retak halus. Ponsel saya berbunyi. Kenapa nggak datang? Pesan Zarina. Saya mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Saya capek. Balasannya lama datang. Naufal, jangan hukum aku atas sesuatu yang belum aku pilih. Kalimat itu membuat saya terdiam. Beberapa menit kemudian, panggilan video masuk. Wajahnya muncul di layar, tampak lelah. Aku nggak minta kamu sempurna, katanya pelan. Aku cuma minta kamu jujur. Kamu masih mau berjuang, atau kamu sudah menyerah sebelum mulai? Saya menatapnya lama. Saya masih mau. Jawab saya akhirnya. Suara saya hampir bergetar. Tapi saya takut. Dia tersenyum kecil, meski matanya basah. Aku juga takut. Untuk pertama kalinya, kami mengakui hal yang sama, ketakutan. Bukan soal budaya, bukan soal keluarga, tapi soal kemungkinan bahwa semua ini bisa berakhir sebelum benar-benar dimulai. Di luar jendela kamar saya, salju mulai mencair perlahan. Tetesan air jatuh dari atap asrama. Musim dingin belum selesai. Nilai terakhir belum keluar. Dan keputusan Zarina tentang keluarganya juga belum dibuat. Saya sadar satu hal malam itu. Kadang, yang paling sulit bukan memilih antara cinta atau masa depan. Tapi percaya bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Final grade has been posted. Notifikasi itu muncul di portal akademik pukul 23.58. Saya duduk sendirian di perpustakaan. Hampir tengah malam. Lampu-lampu sudah diredupkan. Hanya suara pendingin ruangan dan ketukan keyboard sesekali terdengar. Jari saya gemetar saat mengklik mata kuliah terakhir. Saya terpaku. Saya langsung membuka kalkulator IPK. Menghitung ulang. Memastikan tidak salah. 3.23. Saya lolos. Saya melewati batas 3,20. Beasiswa saya aman. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Kazakhstan, saya merasa benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Semua lembur, semua malam tanpa tidur, semua rasa ragu, terbayar. Tapi ternyata semua itu tidak langsung terasa lengkap. Refleks pertama saya adalah mencari Zarina. Saya mengirim pesan. Saya lolos. 3.23. Balasan tidak datang. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Akhirnya, pesan masuk. Aku di studio. Bisa ke sini. Saya berlari hampir tanpa jaket tebal. Angin musim dingin yang mulai melemah menusuk wajah saya. Studio arsitektur masih terang. Zarina berdiri di dekat maket besar gedung rancangan akhirnya. Kamu berhasil, katanya pelan saat saya masuk. Saya mengangguk, hampir tertawa. Saya berhasil. Dia tersenyum. Tapi senyumnya berbeda. Tidak selega yang saya bayangkan. Aku tahu kamu bisa, katanya. Saya mendekat. Kenapa kamu kelihatan beda? Zarina menarik napas panjang. Ayahku membuat keputusan. Dada saya langsung menegang. Dia ingin aku menerima Arman. Secara rasmi. Pertunangan setelah lulus. Kata pertunangan menggema di kepala saya. Tapi kamu belum lulus, jawab saya cepat. 6 bulan lagi. Saya mencoba mencerna semuanya. Beasiswa saya aman, masa depan akademik saya selangkah lebih terang. Tapi hubungan ini, apa kamu bilang iya? Suara saya hampir berbisik. Aku bilang aku butuh waktu sampai wisuda. Jawabnya. Saya mengangguk pelan. Waktu yang mungkin tidak cukup. Saya bisa cari cara, kata saya tiba-tiba. Setelah lulus, mungkin saya bisa cari kerja di sini. Perpanjang visa. Atau lanjut S2 di Kazakhstan. Zarina menatap saya. Ada harapan kecil di matanya. Kamu yakin? Itu bukan rencana awalmu. Saya bisa ubah rencana. Dia mendekat satu langkah. Jangan ubah hidupmu hanya karena takut kehilangan aku. Kalimat itu membuat saya terdiam. Bukankah selama ini saya juga berjuang bukan hanya demi ibu, tapi juga demi kemungkinan masa depan di sini? Dan sekarang, ketika angka sudah aman, apakah saya siap mempertaruhkan arah hidup hanya demi bertahan lebih lama di dekatnya? Zarina menyentuh tangan saya perlahan. Naufal, kalau aku melawan keluargaku, aku butuh sesuatu yang pasti. Bukan mungkin. Bukan kita lihat nanti.
Saya tahu dia benar. Visa saya masih tergantung status mahasiswa. Kontrak kerja asing di Kazakhstan tidak mudah. Saya belum punya tawaran apapun. Saya menatap maket gedung di sampingnya. Rancangan masa depan. Terstruktur. Punya fondasi jelas. Sedangkan kami masih berubah sketsa. Berapa lama kamu punya waktu? Tanya saya pelan. Sampai wisuda, jawabnya. Setelah itu, aku harus memberi jawaban. 6 bulan. Musim dingin mulai mencair di luar sana. Salju berubah menjadi air, mengalir di trotoar kampus. Tapi di antara kami, ketegangan justru membeku. Saya berhasil menyelamatkan beasiswa. Tapi sekarang pertanyaannya berbeda. Apakah saya siap membangun masa depan di negeri ini, bukan hanya sebagai mahasiswa asing? Atau saya akan kembali menjadi Naufal yang datang dengan koper dan mimpi, lalu pulang sendirian? Zarina menatap saya dalam-dalam. Kita punya 6 bulan, katanya. Dan untuk pertama kalinya, angka itu terasa jauh lebih menakutkan daripada IPK manapun. Kami ingin menawarkan kamu posisi research assistant setelah lulus. Kalimat itu keluar dari mulut Profesor Volkov di ruangannya yang selalu terasa terlalu sunyi. Saya duduk tegak, mencoba memastikan saya tidak salah dengar. Kontrak 1 tahun. Jika performa kamu baik, bisa diperpanjang. Jantung saya berdetak lebih cepat. Tapi ternyata semua itu berawal dari proyek akhir semester ini. Sejak nilai IPK keluar, saya seperti menemukan ritme baru. Saya lebih aktif di kelas, presentasi saya lebih tegas. Bahkan Profesor Volkov beberapa kali mengangguk kecil saat saya menjawab pertanyaan. Improvement is not temporary, katanya suatu siang. That's good. Saya tidak pernah menyangka kalimat pujian sekecil itu bisa membuat saya merasa diakui. Proyek akhir saya tentang optimasi struktur baja untuk wilayah bersalju menarik perhatian beliau. Saya menghabiskan banyak malam di laboratorium, menguji simulasi beban, memperbaiki kesalahan kecil. Dan hari ini, tawaran itu datang. Research Assistant. Artinya visa kerja akademik, artinya saya bisa tetap di Kazakhstan, setidaknya 1 tahun lagi. Artinya, saya punya sesuatu yang lebih dari sekadar mungkin. Saya keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Angin musim semi mulai terasa, salju hampir habis. Kampus terlihat berbeda tanpa putih yang mendominasi. Saya langsung menghubungi Zarina. Kita perlu bicara, sekarang. Kami bertemu di taman kampus yang mulai menghijau. Dia datang dengan mantel tipis, rambutnya tergerai tertiup angin. Ada apa? Tanyanya, sedikit cemas. Saya dapat tawaran, research assistant, setelah lulus. Dia terdiam beberapa detik, lalu matanya membesar. Serius? Saya mengangguk. Itu artinya saya bisa tinggal, visa kerja, setidaknya 1 tahun. Zarina menutup mulutnya dengan tangan, lalu tertawa kecil, bercampur haru. Naufal, itu luar biasa. Untuk pertama kalinya, saya melihat harapan di wajahnya yang benar-benar utuh. Tapi, saya menelan ludah. Kontraknya baru mulai setelah saya lulus, dan belum tentu diperpanjang. Dia mengangguk pelan, tapi itu sudah sesuatu yang pasti. Kami duduk di bangku kayu. Angin tidak lagi sedingin dulu, tapi ketegangan tetap ada. Ayahku makin mendesak, katanya pelan. Dia bilang Arman sudah siap melamar secara resmi setelah wisuda. Dada saya kembali menegang. Dan kamu? Aku bilang aku sedang mempertimbangkan opsi lain. Opsi lain? Saya menatapnya. Dia tersenyum tipis. Kamu? Saya merasa dunia berhenti sejenak. Tapi Naufal, aku nggak bisa datang ke ayahku cuma dengan janji 1 tahun. Saya tahu itu. Research assistant 1 tahun bukan fondasi permanen. Itu awal, tapi belum cukup kuat untuk melawan tradisi keluarga yang sudah lama tertanam. Saya bisa kerja keras, kata saya cepat. Kalau performa bagus, kontrak bisa diperpanjang. Dia menatap saya dalam-dalam. Dan kalau tidak, pertanyaan itu menggantung di udara. Kalau tidak, berarti saya tetap sementara. Saya menyadari sesuatu saat itu. Selama ini saya berjuang untuk bertahan. Tapi sekarang saya harus memutuskan. Apakah saya ingin benar-benar membangun hidup di sini? Malam itu saya menelepon ibu. Bu, kalau Naufal kerja di luar negeri beberapa tahun lagi, ibu gimana? Ibu terdiam sejenak. Kalau itu bikin kamu bahagia dan masa depanmu baik, ibu rela. Suara itu lembut, tapi berat.
Saya sadar keputusan saya bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang arah hidup. Beberapa hari kemudian, Zarina memberi kabar. Ayahku mau bertemu kamu. Saya menatap pesan itu lama. Bertemu ayahnya berarti ini bukan lagi sekadar perasaan diam-diam di perpustakaan. Ini nyata, ini serius. Musim semi datang perlahan ke Kazakhstan. Tapi di dalam dada saya, badai baru saja dimulai. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah saya bisa bertahan? Melainkan, apakah saya cukup berani untuk meminta masa depan bersama putrinya? Musim semi akhirnya datang ke Estonia. Salju yang selama berbulan-bulan membekukan trotoar perlahan mencair, menyisakan genangan kecil yang memantulkan langit biru pucat. Kota Tallinn terlihat berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Arga berdiri di tepi Tumpea Hill, memandang atap-atap merah kota tua yang dulu terasa begitu asing baginya. Angin masih dingin, tetapi tidak lagi menusuk seperti pertama kali ia menginjakkan kaki di negeri ini. Sudah hampir 1 tahun. Ia teringat malam pertama di asrama, kamar kecil yang sunyi, koper setengah terbuka, dan dirinya yang hampir menangis karena merasa sendirian. Ia teringat hari-hari panjang menghadapi tugas kuliah yang rumit, presentasi dalam bahasa Inggris dengan aksen yang membuatnya tak percaya diri, dan musim dingin yang terasa seperti ujian mental. Namun kini, ia berdiri sebagai orang yang berbeda. Tugas akhirnya telah selesai. Proyek sistem keamanan digital yang ia kembangkan bersama timnya mendapat apresiasi tinggi dari dosen pembimbing. Bahkan sebuah perusahaan startup lokal tertarik mengembangkannya lebih lanjut. Arga tersenyum kecil. Dulu ia hanya ingin bertahan. Sekarang ia mulai bermimpi lebih besar. Di bawah bukit ia melihat sosok yang familiar melambaikan tangan. Elina, gadis Estonia yang pertama kali ia temui di perpustakaan kampus, yang awalnya hanya membantunya mencari buku, lalu perlahan menjadi teman diskusi, teman berjalan menyusuri kota tua, dan tanpa sadar menjadi rumah kedua di negeri jauh. Elina mendekat dengan senyum hangat. "Kamu sudah siap?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. Hari itu adalah hari presentasi final di depan panel universitas. Hari penentuan. Mereka berjalan berdampingan menuju kampus. Langkah Arga terasa mantap, jauh berbeda dari langkah ragu setahun lalu. Di ruang presentasi, lampu terang menyorot wajahnya. Panel dosen menatap penuh perhatian. Ia menarik napas dalam. Ketika mulai berbicara, suaranya stabil. Ia menjelaskan ide, proses, kegagalan, hingga solusi yang ia temukan. Semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, semua keraguan, tertuang dalam presentasi itu. Saat sesi tanya jawab selesai, ruangan hening beberapa detik. Lalu salah satu profesor tersenyum dan mengangguk puas. "Excellent work, Arga." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti gema panjang yang menembus segala rasa takutnya selama ini. Beberapa jam kemudian, hasil resmi diumumkan. Arga lulus dengan predikat terbaik di angkatannya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, nyaris tak percaya. Elina memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, air mata Arga jatuh bukan karena kesepian, melainkan karena bangga. Malamnya, mereka berjalan di tepi Laut Baltik. Matahari terbenam perlahan, menciptakan semburat oranye dan ungu di langit. "Apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" tanya Elina. Arga memandang Cakrawala. Ia bisa kembali ke Indonesia, membawa ilmu dan cerita. Ia juga bisa tinggal lebih lama, mengembangkan proyeknya di sini. Namun satu hal yang pasti, ia tak lagi merasa asing. Negeri ini telah mengajarinya arti keberanian, ketahanan, dan cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. "Aku akan melangkah kemanapun jalan membawaku," jawabnya pelan. "Tapi kali ini, aku tidak takut lagi." Angin musim semi berhembus lembut, seolah mengamini. Arga tersenyum. Dulu ia datang ke Estonia sebagai seorang pemuda yang merasa sendiri. Kini, ia berdiri sebagai seseorang yang menemukan dirinya sendiri. Dan di antara langit senja Tallinn yang perlahan gelap, ia sadar, yang berubah bukanlah negerinya, melainkan hatinya.